Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Hari ini tanggal 2 April, kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Fransiskus dari Paula, Pertapa, Santa Theodosia, Perawan dan Martir, dan Santa Maria dari Mesir, pengaku iman. Orang kudus yang pertama, Santo Fransiskus dari Paula, Pertapa. Fransiskus lahir di Paula, Italia Selatan pada tahun 1416. Pada waktu itu, kedua orang tuanya sudah lanjut usia. Maka tepatlah bila dikatakan bahwa Fransiskus adalah karunia Tuhan yang istimewa bagi kedua orang tuanya yang sudah bertahun-tahun hidup bersama tanpa kehadiran seorang anak. Hasrat menimang seorang anak mendorong kedua orang tuanya berdoa tiada henti kepada Tuhan dengan perantaraan Santo Fransiskus Assisi. Kehamilan sang ibu pada usianya yang lanjut itu menunjukkan bahwa Tuhan sungguh menaruh telinga pada keluh kesah mereka. Maka tatkala ibunya melahirkan, bayi itu diberi nama Fransiskus, mengikuti nama Santo Fransiskus Assisi, perantara doa mereka. Ketika Fransiskus berusia 13 tahun, ia disekolahkan di sekolah Santo Markus, sekolah milik imam-imam Fransiskan. Dalam usia yang begitu muda, Fransiskus sudah menjalani suatu cara hidup yang keras dengan disiplin diri yang tinggi. Ia rajin berziarah, terutama ke Assisi dan ke Roma. Sekembalinya ke Paula, daerah asalnya, ia menjadi seorang pertapa di sebuah gua dekat pantai Laut Tengah. Tidak lama kemudian, datang lagi 2 orang laki-laki bergabung bersama dia untuk bertapa di gua itu. Karena tertarik pada cara hidup mereka, orang-orang yang tinggal di situ mendirikan bagi mereka sebuah rumah tinggal sederhana dan sebuah kapela sebagai tempat mereka berdoa dan bersemedi. Bersama 2 orang rekannya itu, pada tahun 1436, Fransiskus mendirikan Ordo Rahib Miskin. Ordo itu berkembang pesat dan sangat aktif. 17 tahun kemudian, setelah Paus Paulus II merestui pendirian ordo itu, Fransiskus membangun sebuah biara di sekitar gua itu, lalu 2 buah biara lagi, masing-masing di Calabria dan Sisilia. Kesalehan hidup Fransiskus dibalas Tuhan dengan menganugerahkan kepadanya kemampuan membuat mujizat dan kemampuan meramal. Banyak orang mengenal dia sebagai pertapa yang saleh dan sering datang kepada dia untuk meminta bimbingan dan memohon untuk didoakan olehnya. Pada waktu ia datang ke istana Raja Perancis Louis ke-11 di Plessis-les-Tours, ia berkata kepada raja, "Janganlah mengharapkan mujizat dariku. Mintalah itu pada Tuhan dan bertobatlah atas segala dosamu. Setelah itu, siapkanlah dirimu untuk masuk ke dalam kehidupan abadi bersama Allah." Sekali peristiwa, Raja Ferdinand pertama dari Napoli, Italia, ingin menyumbangkan sejumlah besar uang kepadanya untuk keperluan biara dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Akan tetapi, dengan halus ia menolak sumbangan itu. Kepada para pesuruh raja, ia berkata, "Lebih baiklah kalau uang itu dikembalikan saja kepada orang-orang yang miskin dan tertindas karena keserakahan raja." Mendengar kata-kata Fransiskus itu, Ferdinand marah dan segera menyuruh orang untuk membunuhnya. Akan tetapi hal ini tidak terlaksana karena para pesuruh raja tersebut segan membunuh Fransiskus yang saleh itu. Atas permintaan raja,
Fransiskus kemudian menjadi penasehat dan pembimbing rohani Raja Karel ke-8. Sebagai balas jasa, Karel ke-8, pengganti Louis ke-11, mendirikan sebuah biara bagi Fransiskus di Plessis. Di biara inilah Fransiskus meninggal dunia pada tanggal 2 April tahun 1507. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 2 April yakni Santa Theodosia, perawan dan martir. Theodosia lahir di Tyre, Punisia, bagian timur Kekaisaran Romawi pada tahun 288. Menurut Eusebius, sejarawan gereja, Theodosia lahir di Kaisarea dekat Tyre di Palestina sekitar tahun 306. Pembunuhan atas dirinya terjadi tatkala ia sedang menghibur orang-orang Kristen yang dipenjarakan pada masa penganiayaan. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 2 April yakni Santa Maria dari Mesir, pengaku iman. Maria lahir kira-kira pada abad ke-5. Ia dikenal sebagai seorang pegawai istana dan seorang aktris istana yang terkenal. Ia juga dikenal luas sebagai seorang wanita penghibur di istana. Awal kehidupannya sebagai manusia baru terjadi pada waktu ia berziarah ke Yerusalem untuk menyaksikan salib suci Yesus yang ditemukan oleh Santa Helena, ibu Kaisar Konstantinus Agung. Ia bertobat dan percaya kepada Yesus. Selanjutnya ia bertapa selama 47 tahun di gurun pasir tepi sungai Yordan. Saudara, demikianlah orang-orang kudus yang kita peringati pada tanggal 2 April, yakni Santo Fransiskus dari Paula, pertapa, Santa Theodosia, perawan dan martir, dan Santa Maria dari Mesir, pengaku iman. Santo Fransiskus dari Paula, Santa Theodosia, dan Santa Maria dari Mesir, doakanlah kami. Tuhan memberkati.